Halo, selamat pagi semua. Bapak Ibu dosen yang sangat saya hormati, kemudian juga panitia, Bapak Ibu panitia. It's pleasant to be here, and I want to remind you that first of all, I'm an expert. All I can share here is just my from reading. I need to elaborate. Okay? It's just general overview. Jadi yang ingin saya bagikan di sini hanya gambaran sederhana, kan? Saya tidak menulis tentang science fiction, at least belum. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit apa science fiction dan hubungannya dengan tema kita hari ini. Oke. Pertama ini saya membahas kenapa sastra terjemah di era digital, tema besarnya. Sementara saya membahas di saya virtual reality, AI, and in science fiction and cyberpunk text. Ada yang tahu hubungannya apa kira-kira? Ya, karena perkembangan itu kalau kita lihat di sastra, kita tidak bisa melepaskan dari apa yang namanya science fiction. Kemampuan teknologi itu kalian bisa lihat di genre khusus yang bernama science fiction. Oke. Sebelum saya masuk ke teori, saya punya satu pertanyaan yang mungkin bisa membawa kalian lebih dekat dengan apa yang ingin saya bicarakan sekarang. Oke. Let's imagine. Ya, bayangkan kalian meninggal, mati, gitu. Kemudian instead of seeing angels when wake up, again, kalian melihat seseorang berbicara ke telinga kalian. You are finally awake. Kira-kira respon kalian akan bagaimana? Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Yeah, I want to pop that idea. Imagine that we don't really live in reality. It is just virtual reality. Apa yang kalian rasakan itu hanya virtual, hologram, apapun itu teknisnya. Bayangkan. Dan jadi ada ide gila semacam itu. Dan ide itu biasanya hadir pada subgenre di sastra yang bernama fiksi ilmiah. Kalau kalian baca ya di teorinya dari atau terjemahan secara definisi secara sederhananya, stories that represent an imagined reality. Different from our natures dan what we know about our world. Apa yang kita ketahui tentang dunia kita sekarang itu coba didobrak oleh fiksi ilmiah. Dan untuk mempelajari fiksi ilmiah kita harus tahu karakteristiknya, mempelajarinya. Kemudian kembali lagi ke judulnya tadi. Kenapa saya tidak berbicara tentang sastra, terus saya membahas teks di sana? Ya, kenapa bukan science fiction dan cyberpunk literatures? Karena menariknya, menurut beberapa scholars, sastra itu tidak lagi hanya terbatas prosa yang tertulis, tapi semua produk budaya pop, terutama entah itu film, entah itu komik, entah itu manga, apapun. Dan saya harap itu lebih dekat dengan kalian semua yang kita bicarakan sekarang. Ya, novels and short stories. Memang pada awalnya novel and short stories, imagine reality, imajinasi
gitu, yang berbeda dengan definisi realita yang kita alami sekarang. Jadi apapun itu, jadi dia tidak berfokus pada intrinsic elements, dia memfokuskan diri pada develop technology yang menjadi tema kita hari ini. Apa yang kalian bisa pahami atau kalian bisa lihat dari misalnya gambar ini? Kenapa saya tidak menampilkan novelnya? Kenapa saya tidak menampilkan prosanya seperti apa? Karena pada perkembangan teknologi, salah satu perkembangan teknologi yang paling mungkin ditakutkan adalah kita masuk ke dunia virtual reality, di mana kalau kalian nonton The Matrix, someone plug something into your brain and you just go to the virtual reality. Imagine that we are in virtual reality right. Jadi isu ini itu menyampaikan itu ya, nanti kalian yang menghubungkan isu yang kita alami sekarang itu kecerdasan buatan virtual reality sebenarnya itu sudah ada di dalam karya sastra jauh sebelum orang-orang tertarik membahasnya. Ya, ini general karakteristik of science fiction. Kita harus tahu dulu science fiction itu apa, karena teknologi biasanya kalau dihubungkan dengan sastra pasti akan membahas science fiction. Biasanya set in another planet from Earth, but that's not our problem. Kemudian dia ingin membawa sedekat mungkin perkembangan teknologi yang ada di dunia nyata ke dalam ranah sastra. Kalian nonton fiksi ilmiah apapun dan kalian temukan representasi teknologi di sana, teknologi itu can be plausible in the future, near in the future, or right now is being developed. Jadi kesimpulan ini, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ada anggapan bahwa mempelajari sastra itu hal yang kuno. Tuntutan dari semua institusi adalah kita belajar sesuatu yang baru. Banyak institusi, negara, dosen, semuanya ingin kita bisa berkontribusi pada isu-isu terkini. Sementara di sastra kita anggapannya adalah membahas karya sastra klasik, seperti yang dibilang Pak Shakespeare. Sementara sastra, kalau kalian lebih banyak referensinya, sastra itu tidak gambaran realita, tapi dia memprovok realita. Dia menciptakan virtual reality yang mungkin bisa menjadi our futures. Nanti kita akan sampai sana, kita akan membahas metaverse. Ya, advanced technology or drastic change in society. Ya, kemudian ada gambar ini. Ini saya pernah menganalisis The Martian ini, novelnya. Ya. Apa cita-cita terbesar manusia sekarang dalam skala global? Ya, landing in Mars, colonizing Mars, gitu. Kita kesampaikan dulu sosial isu yang sektoral, misalnya anggaplah warna kulit, misalnya diskriminasi atau child exploitation, itu masalah. Tapi itu sektoral. Yang kira-kira membahayakan manusia dalam skala global itu apa? Iya, salah satunya adalah space explorations, ya, interplanetary travel. Kalau kalian tertarik dengan current teknologi, kalian melihat pasti ada sosok Elon Musk. Dia ingin kembali ke Mars, ya. He might be alien. Dia ingin ke Mars. Tapi itu kan baru 10 tahun, ya, 10 tahun atau 20 tahun belakangan. Kalau kita lihat di sastra, ide tentang pindah planet itu, colonizing another planet itu sudah ada. 2001 Space Odyssey itu di filmnya tahun 1970-an dan sudah ada konsep itu. Kemudian orang semakin tertarik, kan. Kemudian ada gambar astronot menumbuhkan tanaman di planet Mars dari karya sastra, karya fiksi.
Andy Weir, saya kalau tidak salah nama pengarangnya. Apa hubungannya? Itu yang menjadi alasan kenapa sastra itu bisa menciptakan realita baru. Sekarang orang berlomba-lomba, orang sudah bisa non-astronot itu terbang ke orbit bumi ya. Jadi kalau kalian punya uang banyak, kalian bisa space exploration walaupun itu terbatas. Dan manusia sudah bisa menumbuhkan tanaman di luar bumi, yaitu di stasiun luar angkasa. Gitu. Walaupun belum semaju ini. Gitu. Tapi 2050 mungkin atau 100 tahun lagi, it's possible, it's very possible. Ya. Jadi itu menolak anggapan bahwa sastra itu membahas hal yang sudah terjadi, gitu, atau refleksi society. Any literary text somehow can influence the reality, create another reality. Jadi itu fungsinya. Okay. Kemudian ini karakteristik lagi bisa kita lewatkan. Yang penting adalah technology representation ya, advanced technology representation. Kemudian jika kalian bertemu teks, bertemu komik misalnya atau serial yang idenya atau konsepnya atau ada aspek ini di dalamnya, berarti kalian sedang menikmati sebuah fiksi ilmiah, science fiction. Kalau ada spaceship, interplanetary atau interstellar travel, kemudian aliens, ya, alien is no longer a fantasy. Finding alien is closer than not finding the aliens gitu. Jadi kemungkinan untuk menemukan atau encountering with aliens, kalian bisa baca artikelnya, lebih memungkinkan dibandingkan tidak ketemu alien. Gitu. Dan konsep ini sudah ada di berbagai karya sastra fiksi ilmiah. Kemudian mechanical robot, tentu ya. Apapun sekarang kalau kalian misalnya masih sedang bekerja, pasti sekarang ada mechanical robots, dan apabila ini ditampilkan di dalam sebuah teks fiksi, itu berarti kalian sedang mempelajari fiksi ilmiah. Kemudian yang menjadi fokus kita adalah computers and advanced technology dan virtual reality. Time travel juga ada, alternative history, kemudian futuristic, utopia, and dystopia. Ya, semua tema-tema ini di jenis teks apapun, you name it, komik, silakan, manga, silakan, apapun teksnya, apapun produk budayanya, it should be closer to your experience ya. I'm done analyzing Shakespeare. There are thousands of critical review on that. I want to analyze something closer to our reality. Ya, kalian bisa temukan semua budaya pop apa saja yang temanya ini. Nah, kemudian ada yang tahu ini apa? Yang sebelah kiri, yang bukan yang tulisan saya yang ini. Ada yang tahu? Apa namanya pesawatnya? Dragon? Falcon 9, ya. Itu kan pencapaian di fiksi ilmiah, gitu. Pencapaian manusia yang sebelahnya. Gitu. Apakah bisa manusia mencapai apa yang difantasikannya? That's the question. I think it's really close ya. Dan film Star Wars ini tahun 1970 ya. Ide tentang perjalanan antar planet itu sudah ada bahkan sebelum, let's say Elon Musk atau Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya ada, gitu. Entah saya menduga Elon Musk itu terinspirasi dari sastra, karya sastra, gitu. That's how influence literary works is, gitu. Ya, ini bisa kita skip. Ya, dan yang penting adalah walaupun karya fiksi ilmiah itu terlihat sebagai sebuah karya fantasi yang mengada-ngada, dia tetap punya aturan di dalamnya, aturan yang berkaitan dengan science.
idenya adalah membawa sedekat mungkin sastra itu dengan science. Gitu. Kita tidak akan membahas teknisnya karena kita tidak mempunyai pengetahuan di sana, tetapi itu konsepnya, membawa sastra sedekat mungkin dengan pencapaian science ya. It is not doesn't rely on magical things or creatures, but based on science. Gitu. Even the science itself is fiction, but they call it science, you know. Jadi my idea gitu. Walaupun itu sebuah science ciptaan, tapi they call it science. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian predecessorsnya, dari predecessornya kita bisa lihat kalau fiksi ilmiah itu sudah lebih dulu dibanding teknologi. Tahun 1997 orang bisa mengkloning domba dan itu dianggap sebagai pencapaian gila manusia, gitu. Sementara ide tentang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, applying yang segar, itu sudah ada dari abad ke-18. Mary Shelley, dia karya Frankenstein-nya. Jadi mungkin saja saintis yang ingin menciptakan cloningan itu terinspirasi dari karya sastra, kan? Who knows? Gitu. Planck yang suka menciptakan makhluk hidup dari benda mati. Gitu. Jadi manusia bisa menciptakan makhluk hidup kan sekarang. Cloning itu kan creating a living things. Gitu. Dan dianggap itu sebagai pencapaian paling mutakhir. Sementara idenya itu sudah ada dari abad ke-18 dan itu ditulis oleh perempuan, Mary Shelley. Bapak fiksi ilmiah itu bukan pria tapi perempuan ya. Kemudian di sini ada juga Journey to the Center of the Earth. Ya, The Boring Company, Elon Musk saya bilang lagi, dia adalah yang paling gila sekarang kan, ingin membuat jalur ke bawah tanah, gitu. Tapi sebenarnya konsep going to the center of the earth itu sudah ada dari karya sastra dan ini klasik ya, karya sastra kanon yang sudah diakui. Jules Verne's Journey to the Center of the Earth, konsepnya sudah ada di sana. Apalagi kalian bisa sebutkan apa pencapaian manusia yang paling mutakhir sekarang, itu mungkin sudah ada di karya sastra ya, atau di teks apa saja. Kemudian ini Orbiting to the Futures ya. Misalnya The War of the Worlds karya H.G. Wells. Ini sudah difilmkan juga dan ini lebih ke apa yang bisa terjadi di masa depan. Gitu. Salah satunya adalah alien inventions. Because we have very limited time, I have to be quicker. Okay. Kemudian dari sekian banyak teknologi atau science atau ilmu pengetahuan, yang ingin menjadi fokus saya adalah pengaruh teknologi di bidang komputerisasi, kecerdasan buatan, dan virtual reality. Itu adalah salah satu ancaman, dan ini ancaman global. Dan di karya sastra, ada lagi turunan dari science fiction itu yang bernama cyberpunk, yang mengangkat ide ini, bahwa manusia bisa terjebak dalam dunia virtual, dan tidak bisa membedakan lagi mana yang virtual dan mana yang enggak. Gitu. Hyper reality is no longer virtual. Ketika kalian memasang VR, ketika kalian buka, kalian nggak lagi yakin kalau kalian sedang di dunia nyata. Gitu. Batasan nyata dan virtual itu tidak bisa dibedakan lagi. Kan Elon Musk dengan metaverse-nya dianggap sebagai newest accomplishment. Sebenarnya itu sudah ada di karya sastra, Snow Crash. Bahkan sudah ada di Matrix, Wachowski Brothers tahun 1999. Gitu. Entah Mark Zuckerberg itu dipengaruhi oleh karya sastra atau enggak, tapi dia bukan original creators of that concept. Gitu. Karya sastranya 10 tahun yang lewat dan dieksekusi sekarang gitu, di zaman kita. Jadi apapun yang kalian anggap fantasi, intense or even shorter bisa menjadi realita. Gitu. Ya, ini penjelasannya, computer generated inferences. Jadi kalau kita sekarang belajar via Zoom, gitu,
nanti kita belajar via virtual reality atau disebut juga metaverse. Ya. Jadi kalian bisa masuk ke dunia tersebut dan ini sebenarnya advanced internet experience. Ya. Konsep ini sudah ada di berbagai karya sastra. Jadi kalau kalian misalnya I'm done with Zoom meeting, kenapa kalian tidak masuk ke Zoom meetingnya? Jadi dibanding hanya melihat dosen kalian melalui sebuah layar, kalian bisa berinteraksi di dunia maya langsung. Gitu. Itu cita-citanya. Kalian bisa menampilkan diri kalian dengan sebuah avatar. Gitu. Misalnya saya ingin tampil lebih keren dengan avatar saya nggak masalah. Atau saya bisa tampil dengan gender yang lain. Gitu. It's no longer a problem. Jadi pengalaman yang lebih nyata, tapi it's still virtual. Itu salah satu konsepnya. Dan it could be a threat. Ya. Kalau kita bahas lagi, saya satu lagi pertemuan metaverse ini. Tapi salah satu ancaman global itu adalah virtual reality itu. Kalau kalian nonton Ready Player One atau main The Sims, itu adalah bentuk awalnya. Video game itu adalah teks ya, dan itu sastra. I claim it. Here, every text that has narration and it's fiction, it should be called as literary text. Gitu. Jadi jangan merasa terkontak-kontak lagi. Gitu. Batasan tentang objek penelitian di sastra itu sudah sangat beragam. Gitu. Ya kalau kalian tidak mau membahas karya sastra klasik atau karya sastra abad pertengahan ya nggak apa-apa, yowes. Tapi kalian harus dekat dengan apa yang kalian baca sekarang atau kalian tonton sekarang. Gitu. Referensi kalian itu diperbanyak. Gitu. Dan kalian akan melihat sebenarnya dunia nyata, teknologi, sains itu sebenarnya ada di dalam karya sastra. Ya, tahun 1984 dan Mark Zuckerberg sudah berani mengklaim dia menciptakan metaverse, gitu. Kan aneh. Neuromancer itu konsepnya benar-benar sama, menciptakan dunia virtual yang dimasuki oleh manusia dengan bantuan augmented reality. Gitu. Kemudian artificial intelligence and humanoid constructs. Ya, selain dari virtual reality yang berbahaya selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Yeah, in the Matrix trilogy, AI has completely taken control over most of remaining human. Kemudian saya mencontohkan no human chess player can defeat chess engines right now, from Stockfish to AlphaZero. Jadi kecerdasan buatan, walaupun kecerdasan buatan itu adalah ciptaan manusia, tapi manusia tidak bisa menandingi ciptaan dia sendiri. Dan konsep ini banyak ya di karya sastra. Entah kalian merasa ini sebuah ancaman atau sebuah kesempatan di masa depan, entah itu baik atau buruk, that's not the problem. I don't really care either, but you have to be aware of this issue. Cukup sampai situ saya rasa. Aware dan banyak referensinya. Gitu. Kita tidak berusaha menganalisis sastra untuk mencari jalan keluarnya, tapi kita mencari kenapa seperti itu. Saya rasa itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian ini tadi ya. Ya, even from various games. From games saya juga mengambil contoh video games karena sulit sekali mencari referensi yang mahasiswa itu kenal. Misalnya di sini saya mengambil World of Warcraft and Fortnite. Dan bahkan di dalam handphone kalian pun, entah itu Android atau iPhone, itu sebenarnya adalah bentuk awal dari kecerdasan buatan. Atau bahkan kalian buka YouTube, ada rekomendasi video, itu adalah kecerdasan buatan juga. You are cyborg controlled by artificial intelligence. Kalau di sastra Jepang mungkin ada
karya sastranya, saya kurang terlalu paham. Misalnya ada Gundam atau Mecha juga. Itu adalah representasi dari science fiction juga. Kemudian metaverse according to Mark Zuckerberg, ya dia selalu pengen ini adalah sesuatu yang baik ya. The metaverse will be social, ya, positifnya saja. Will let you socialize, learn, collaborate, and play in ways that go beyond we can imagine. Intinya dia ingin membawa pengalaman surfing di dunia maya ke dalam tahapan yang lebih tinggi lagi. Kan terlihat menarik kan sebenarnya, tapi ada banyak kemungkinan buruk di sana yang mungkin bisa terjadi, dan kemungkinan buruk itu biasanya diperlihatkan di dalam karya sastra. Kenapa seperti itu? Banyak karya sastra distopia. Kalian beli ke Gramedia, lihat ke yang best sellers, itu dystopian fiction semua. Entah itu Maze Runners atau Catching Fires, semuanya adalah bentuk dystopia society in the future karena oleh berbagai kemajuan teknologi. Kenapa tidak bentuk utopia? Karena orang tidak akan baca, tidak menarik. Orang pengen melihat sesuatu yang mungkin buruk terjadi. Gitu. Ya kalau penciptanya ya metaverse pasti dunia yang baik kan yang ingin disampaikan. Oke. Ya, ini. It is online dating. Ya. Bisa jadi perempuan di sini itu sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga dengan anak 3 orang. Gitu. Atau sebaliknya, yang cowok di sini adalah seorang cewek. We don't really know in reality. Tapi ini bisa menjadi realita kita di masa depan karena kita tidak bisa membedakan lagi which one is reality and which one is virtual reality. Ini kan masih 3D ya. Kalau misalnya sampai teknologi itu bisa menciptakan dunia virtual yang benar-benar sama dengan dunia kita sekarang, gitu, seperti The Matrix tadi itu, ya, I think that will be another disaster for humankind. Ya, itu hanya memindahkan realitanya saja. Ya. Ini dari novelnya ya, The Snow Crash. Intinya adalah humans will become like computer automata when through posthuman technology they lose the basic characteristics of the self. Karena kalian menghabiskan waktu kalian di dunia virtual, kalian tidak mempunyai persepsi tentang diri kalian sendiri lagi. Oke, saya rasa begitu ya, karena we have a very limited time, mungkin di lain kesempatan akan saya coba jelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih semua.